lautnya itu sangat-sangat mengerikan. Setelah ada yang berhasil melewati Tanjung Pengharapan, dipandu oleh pelayar-pelayar Arab, mereka kemudian menyusuri pantai selatan Semenanjung Arab, kemudian India, ya, kemudian mereka tiba di India. Dari India ini kemudian pada tahun 1511 itu mereka sudah menjangkau satu pusat perdagangan rempah-rempah di Asia Tenggara, yaitu Malaka. Malaka jatuh ke tangan Portugis 1511. Nah, kemudian Portugis ini melanjutkan ke Maluku, perjalanan ke Maluku. Di sanalah mereka ketemu Portugis yang dari timur. Itu tadi bingung kenapa ada Spanyol yang tadinya dari barat. Disitulah kemudian dibuktikan untuk pertama kalinya bahwa dunia ini sebetulnya memang bulat, tidak datar seperti yang dianggap semula. Sebelum kita mulai videonya, mari kita tekan subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Senang sekali rasanya kita kembali di podcast Aspeksindo Menyapa bersama Membangun Maritim Indonesia. Sahabat Aspeksindo, pada kesempatan ini kita akan menyapa teman-teman dari akademisi. Nah, sekarang saya akan podcast bersama dengan sejarawan kita, ya, beliau ini termasuk sejarawan senior, ya, dan telah menulis beberapa tulisan di jurnal internasional, dan tentu tulisan-tulisan beliau ini adalah hasil dari riset-riset yang beliau lakukan di lapangan. Dengan bersama mahasiswa dan beberapa stakeholder, tentu beliau ini sangat aktif melakukan riset-riset terkait dengan kemaritiman, khususnya yang berkaitan dengan sejarah maritim kontemporer. Baik, sahabat Aspeksindo, kita sapa Bapak Lama Lihu. Selamat malam, Pak. Assalamualaikum. Ya, malam. Waalaikumsalam. Baik, Pak. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Baik, saya panggilnya apa nih, Pak? Pak Lama Lihu. Pak Lam berarti, pendek saja, Pak. Pak Lam, ya, ya, betul. Baiklah, Pak Lam. Saya panggil Pak Lam. Baik, Pak Lam. Karena saya juga tidak terlalu ramai di studio dan Bapak mungkin juga seperti demikian. Mungkin Bapak lagi sendiri aja. Kita buka masker aja. Izin biar sahabat Aspeksindo bisa lebih jelas melihat narasumber kita yang tentunya tema kita ini adalah tema yang sangat menarik karena ini terkait dengan sejarah maritim. Nah, kira-kira kalau kita berbincang dengan tema sejarah maritim, tentu tidak bisa dipisahkan dengan sejarah migrasi manusia masa lalu. Yep. Nah, tentu saya sangat senang sekali ini Pak Lam meluangkan waktunya ya, bersama podcast Aspeksindo ini untuk mengkaji isu-isu sejarah kemaritiman, khususnya di sejarah maritim kontemporer. Nah, Pak Lam, ini kalau kita berbicara terkait dengan sejarah maritim sebenarnya, mungkin bisa secara global, Pak, disampaikan ke kita semua, sebenarnya Indonesia ini seperti apa migrasi manusianya masa lampau? Ya, migrasi masa lampau manusia Indonesia itu sebetulnya ada beberapa teori, tapi teori yang paling kuat dan banyak dipakai itu adalah teori yang mengatakan bahwa migrasi manusia Indonesia itu dari Yunan, ya. Yunan itu daerah Cina bagian selatan. Kemudian mereka bermigrasi menyeberangi laut. Sesudah itu terpecah dua, ada yang masuk Sulawesi, kemudian ke Maluku dan seterusnya. Kemudian juga ada yang ke Sumatera dan seterusnya sampai ke Madagaskar.
itu melalui beberapa gelombang ya. Tetapi yang yang paling lama tua itu sekitar 2000 tahun sebelum Masehi. Jadi sekitar Ya. 2000 tahun sebelum Masehi, Pak ya? Iya, ya. Oke, berarti sejarah migrasi manusia di Indonesia ini memang sebenarnya menjadi sebuah sejarah panjang, Pak ya. Iya, betul. Nah, kalau boleh saya bertanya nih, Ya. berarti dulu ini Indonesia ini kosong atau gimana, Pak Lam? Apa sudah ada manusia sebelumnya atau gimana? Sebetulnya saya kira tidak kosong lah, karena fakta-fakta arkeologis ya itu banyak ditemukan fosil-fosil manusia purba. Seperti yang ditemukan di Sangiran itu usianya jauh lebih tua daripada fase migrasi yang dari Yunan tadi. Ya, jadi saya kira sudah ada penduduknya di Nusantara sebelum kedatangan para migran tadi. Jadi bukanlah sebuah tempat yang kosong. Ya, itu fakta-fakta arkeologis yang ditemukan. Berarti memang sebelumnya sudah ada ya? Ya. Sudah ada manusia lah di Nusantara ini, Pak Lam. Sudah ada. Oke, baik. Kemudian dari bangsa mana, Pak Lam, yang paling banyak sebenarnya melakukan migrasi ke Indonesia? Tadi sempat disampaikan kalau ya. Ya itu tadi dari Yunan, itu yang paling banyak migrasi ke Indonesia ya. Tentu saja ini dilatar belakangi oleh berbagai hal ya, termasuk misalnya mungkin peperangan ya, perang antar suku di sana. Jadi yang tidak kuat, itu kemudian terpaksa menyeberang laut melakukan migrasi ke Nusantara, ke Indonesia. Ya mungkin samalah seperti yang zaman modern sekarang, banyak juga bangsa-bangsa yang ketakutan kemudian meninggalkan negaranya masuk ke Indonesia. Kira-kira seperti itu. Iya, berarti ada juga kasus kayak gitu, Pak Lam ya. Misalnya karena ada konflik di negaranya, terus mereka melakukan migrasi ke Indonesia. Ya, saya kira seperti itu memang. Karena untuk menghindari konflik, korban yang lebih banyak, mereka lebih memilih untuk migrasi, meninggalkan leluhurnya, kemudian mencari tempat yang lebih aman. Menyeberang laut itu merupakan cara yang paling aman karena susah dikejar oleh musuh yang ada di daratan. Begitu. Jadi di tempat yang baru itu mereka menjadi lebih aman. Itu sejarah migrasi manusia kira-kira tahun berapa yang disampaikan tadi, Pak Lam? Itu tadi sebetulnya itu sudah mulai 2500 sebelum Masehi sampai sekitar 500 sebelum Masehi. Jadi migrasinya itu bergelombang ya, tidak sekaligus ya. Jadi tidak sekaligus tapi bergelombang, yang kemudian manusia yang bermigrasi ini berbaur ya antara satu dengan yang lain. Itulah yang kemudian menciptakan Indonesia seperti sekarang yang berbineka. Jadi kalau kita melihat wajah orang Indonesia itu, kita tidak bisa didefinisikan bahwa seperti inilah orang Indonesia yang asli. Jadi bermacam-macam gitu ya. Oke. Yang paling banyak dari bangsa mana, Pak Lam? Yuna, dari mana tadi? Maaf. Yunan, dari Yunan. Yunan. Mana lagi? Ya, sekitaran itu, Pak. Dari Yunan itu yang sering-sering disebut di dalam teori. Tapi itu kan dari Yunan itu kemudian ada juga yang ke Taiwan, dari Taiwan itu baru ke sini. Dua kelompok sebetulnya bangsa yang di Mongoloid ini. Jadi yang mereka yang dari Cina Selatan itu dijuluki sebagai orang Austronesia. Ya. Nah, mereka ini kemudian sebetulnya terbagi dua, ada yang di utara, itulah penduduk Jepang, penduduk Korea dan sebagainya. Kemudian yang bagian selatan itu yang kemudian yang bermigrasi ke
kepulauan Indonesia. Oke. Berarti bangsa kita ini sebenarnya adalah bangsa yang hasil perbauran ya, seperti itu Pak Alam ya. Ya, betul. Kita ini sebetulnya hasil pembauran dari berbagai macam suku bangsa yang sudah ada. Jadi manusia Indonesia itu sebetulnya adalah yang berbineka itu, ya, yang berbineka. Tidak bisa kita menunjuk bahwa inilah yang asli, yang paling asli. Ya, karena itu tadi. Karena 2500 sebelum Masehi aja kita sudah melakukan akulturasi budaya berarti Pak Alam ya. Ya, betul. Berarti betul tadi disampaikan Pak Alam, artinya kenapa harus ada pengklaiman bahwa inilah Indonesia asli, inilah yang pendatang, seperti itu Pak Alam ya? Ya, betul. Oke, ini menarik Pak Alam. Ini menarik karena akhir-akhir ini kan kadang kita yang berpotensi untuk merusak kebinekaan kita. Padahal dalam sejarah maritim ya, mereka ternyata 2000 sampai 2500 sebelum Masehi pun migrasi manusia China, Jepang, malah Korea itu sudah melakukan perjalanan ke Indonesia ya dengan berbagai motif tentunya Ya. Pak Alam ya. Ya, betul. Oke. Yunan itu kan daerah Cina bagian selatan. Cina Yunan bagian itu selatan, Cina bagian dekat-dekat. selatan ya? Iya, dekat-dekat Indochina gitu. Oh, dia bukan negara Arab. Oh, bukan. Oh, Itu kalau di Arab itu Yaman. oh iya. Kalau yang ini, ya betul. Kalau ini Betul. Yunan itu Cina bagian selatan. Oke. Berarti ini sama justru lebih menarik lagi. Ternyata nenek moyang kita ini memang dari sejarah maritim itu banyak intervensi budaya Yunan tadi ya. Ya, itu yang pada masa awal ya. Di masa perkembangan berikutnya itu kemudian kan Indonesia ini berada di tengah-tengah yang diapit oleh dua budaya besar ya, yaitu budaya Cina di utara, kemudian budaya India di barat ya. Kita di persilangan budaya itu, makanya budaya-budaya kedua budaya besar ini tadi kemudian membekas di Indonesia. Kalau dari India itu kita bisa lihat peninggalan-peninggalan Candi Borobudur, kemudian adanya Hindu Buddha dan sebagainya ya. Sedangkan yang dari Cina juga itu besar sekali pengaruhnya. Ya, belakangan kemudian datang lagi pengaruh-pengaruh dari Arab, kemudian itu dari Eropa. Ya. Nah, semua ini budaya ini kemudian berakulturasi dan itulah yang kita pegang hari ini. Oke. Berarti duluan masuk bangsa Yunan tadi ya, Pak Lam? Iya, betul. Ya? Iya, betul. Oke. Ini menarik, ini harus diluruskan sejarah di Republik ini ya, karena isu seperti ini memang sangat merusak pengetahuan kita bahwa ternyata kita ini sebenarnya bagian dari sebuah akulturasi dunia yang sangat luar biasa. Jadi pembauran kebudayaan dan inilah hasilnya sampai hari ini. Nah, ini menarik Pak Lam. Saya kemudian akan menggiring masuk ke bagaimana sejarah maritim sebelum masuk kontemporer. Mungkin di zaman VOC itu seperti apa? Ini menarik juga menurut saya Pak Alam. Ya. Karena sebetulnya kan motifnya ada mereka mencari kenyamanan, kemudian karena terjadi konflik di bangsa mereka, banyak perang dan seterusnya, akhirnya mereka mencari kenyamanan ke Indonesia dan mereka menemukan itu di sini. Nah, kalau kita bicara terkait dengan migrasi maritim Indonesia di zaman kira-kira di abad keberapa itu Pak Alam, kalau misalnya VOC mulai masuk ke Indonesia dengan motifnya yang mungkin berbeda dengan orang-orang dulu? Ya, abad ke-16 lah. Abad ke-16. Ya, meskipun ini sebetulnya sudah dimulai abad ke-15 oleh Portugis ya. Nah, Portugis lebih duluan masuk. Ya, dengan motif
Jadi begini, ceritanya begini. Dulu itu bangsa Eropa, kita ini kan sebetulnya kepulauan penghasil rempah-rempah. Ya. Rempah-rempah itu sangat digemari di Eropa, ya kan. Bahkan di Eropa itu ada 3 primadona dagang di sana, yaitu pertama adalah candu, kemudian adalah sutra, kemudian yang ketiga ini rempah-rempah. Nah, pada tahun 1453 itu kemudian kota Konstantinopel itu jatuh ke tangan Turki. Sebelumnya bangsa Eropa itu mendapatkan rempah-rempah dari Indonesia itu secara estafet, ya, estafet, ya mulai dari Indonesia, kemudian Malaka, kemudian Asia Selatan, kemudian masuk Timur Tengah melalui perdagangan kafilah pakai unta dan sebagainya, lalu masuk Laut Tengah. Laut Tengah itu ke pesisir selatan Eropa sampai kepada Eropa Barat. Nah, tetapi setelah jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki 1453, maka bangsa Turki ini kemudian melarang bangsa Eropa untuk melakukan perdagangan rempah di salah satu mata rantai perdagangan rempah yang terpenting ini. Nah, akibatnya adalah Eropa tidak lagi mendapatkan suplai rempah-rempah dan harga menjadi mahal. Maka timbullah kemudian niat untuk mencari rempah itu secara langsung di Nusantara, ya kan? Nah, dimulai kemudian bangsa Portugis dan Spanyol. Nah, Portugis lewat dunia timur, Spanyol lewat barat, ya kan? Nah, Portugis, Spanyol itu dia lewat barat sampai menemukan benua Amerika, kemudian ke bagian selatan, lalu menyeberangi Samudra Pasifik, kemudian sampai ke Filipina tahun 1521. Nah, sampai di sana itu konon katanya mulut mereka ya banyak yang kena sariawan ya. Nanti makan jeruk di sana baru sembuh. Nah, disitulah pertama kali sejarah ditemukannya itu vitamin C. Nah, dari Filipina ini kemudian mereka dapat kabar bahwa Pulau Rempah-Rempah itu di bagian selatan. Maka datanglah mereka ke Maluku, ya, Ternate dan Tidore. Nah, sedangkan bangsa Portugis sesuai dengan perjanjian Tordesillas, itu dia berlayar ke timur. Oleh karena itu dia harus menyusuri pantai barat Afrika, kemudian Afrika Selatan, menyeberangi Tanjung Pengharapan, Cape of the Hope. Ya, karena di sana lautnya itu sangat-sangat mengerikan, maka mereka berpendapat bahwa kalau Tanjung ini bisa dilewati, maka sudah ada harapan tiba di Indonesia. Makanya Tanjung itu disebut dengan Tanjung Pengharapan. Kemudian mereka setelah ada yang berhasil melewati Tanjung Pengharapan, dipandu oleh pelayar-pelayar Arab, mereka kemudian menyusuri pantai selatan Semenanjung Arab, kemudian India, ya, kemudian mereka tiba di India. Dari India ini kemudian pada tahun 1511 itu mereka sudah menjangkau satu pusat perdagangan rempah-rempah di Asia Tenggara, yaitu Malaka. Malaka jatuh ke tangan Portugis 1511. Nah, kemudian Portugis ini melanjutkan ke Maluku, perjalanan ke Maluku. Di sanalah mereka ketemu Portugis yang dari timur. Itu tadi bingung kenapa ada Spanyol yang tadinya dari barat. Disitulah kemudian dibuktikan untuk pertama kalinya bahwa dunia ini sebetulnya memang bulat, tidak datar seperti yang dianggap semula, pertanggapan semula. Itu. Nah, oleh karena itulah kemudian pelayaran Nusantara ini kemudian diwarnai dengan datanya berbagai bangsa-bangsa Eropa. Nah, khusus VOC kemudian untuk memonopoli perdagangan, kemudian bukan VOC ya, Belanda membentuk sebuah yaitu VOC. Ya, VOC ini merupakan perusahaan multinasional yang pertama yang sangat kaya sekali dengan sejumlah hak istimewa. Itu. Apa hak istimewanya VOC? Pertama, VOC ini diberikan hak istimewa untuk membuat angkatan perang. Tidak ada satupun perusahaan terbesar di dunia hari ini yang punya angkatan perang kecuali VOC. Yang kedua, VOC ini diberikan hak untuk mencetak mata uang. Tidak ada satupun perusahaan terbesar di dunia sekarang ini punya hak untuk mencetak mata uang. Lalu berhak menyatakan perang, berhak melakukan perjanjian dengan raja-raja Nusantara, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, sejak itulah kemudian
kita diwarnai pertarungan antara kerajaan-kerajaan lokal, penduduk lokal dengan bangsa-bangsa Barat. Jadi Indonesia ini sebetulnya kita adalah penghasil rempah. Rempah itu adalah anugerah yang maha kuasa, tetapi sekaligus juga adalah musibah karena dengan rempah kita dijajah. Saya kira begitu. Luar biasa. Saya akhirnya tercerahkan ini dengan penjelasan Pak Lam ini. Dari awal migrasi manusia ke Nusantara ini sampai di masa abad 15, abad 16 ini sangat menarik ini. Tentu Pak Lam kita bisa belajar banyak dari proses ini. Artinya mereka mencari penghidupan di Nusantara ini, kemudian dikirim kembali ke negara mereka. Itu tentu sebuah motif yang tidak main-main. Artinya banyak yang kita miliki itu mereka tidak miliki. Nah, inilah yang kemudian menjadi primadona. Mereka menjadikan Nusantara kita ini sebagai destinasi mereka untuk bagaimana memberikan kesejahteraan di negaranya mereka. Artinya rempah-rempah yang kita miliki, yang mereka senangi itu mereka bisa ambil dengan sistem yang mereka bangun sendiri. Baik, Pak Lam. Ya. Kalau kita bicara dengan sejarah maritim kontemporer hari ini, tentu kan banyak persoalan yang sekarang tentu kita tidak bicara lagi dengan VOC di abad 15-16, tetapi tentu kita bicara terkait dengan nasib hasil dari migrasi itu tentu memberikan pelajaran bagi bangsa kita sendiri, sehingga belakangan ketika Indonesia menyatakan merdeka itu kan terjadi perubahan besar-besaran dalam sistem sistem pembangunan kita, yang dimana ya tentu kita lah yang kemudian memikirkan, mendesain sendiri sistem-sistem yang ada di negara kita. Yang dulunya orang ke sini karena kekayaan alamnya melakukan migrasi besar-besaran, malah ya karena mereka membawa pasukan dan lain-lain ke Nusantara untuk menguasai sistem perdagangan internasional malah. Nah, Pak Lam, kira-kira dengan kondisi kontemporer hari ini bagaimana dengan orang-orang Indonesia, terutama mungkin di kawasan-kawasan pesisir ya, yang dijadikan sebagai pangkalan mereka? Karena pesisir ini kan sebenarnya gerbang pertama mereka masuk ke Nusantara. Jangan dijawab dulu, Pak Lam. Kita lewatkan yang satu ini. Ini 2/3 laut, sepertiga daratan. Akan tetapi laut ini tidak pernah diperhatikan dulu, ya. Padahal kita sudah bersumpah di Sumpah Pemuda mengaku bertanah air yang satu, tanah air Indonesia. Tanahnya ini memang kita perhatikan, tapi airnya tidak. Tanahnya ini dulu diurus oleh 3 kementerian, ya. Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Agraria. Sedangkan laut tidak pernah diurus dulu. Nanti di zaman Gus Dur baru ada Kementerian Kelautan dan Perikanan sampai sekarang. Nah, ini dulu kita agak lalai gitu ya. Kita terlambat untuk memperhatikan laut kita. Kita lebih duluan Vietnam, China, Jepang dan sebagainya. Itu.